Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-muhitul alimur rabbus syahid, al-hasibul fa'alul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir. Ya muhillal mushkilati ya Allah, sari'ul ijabah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sesepuh, para pinesepuh ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bonansa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya apabila banyak kata dan tutur yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan para guru, para ulama, para sesepuh nyuwun ngapunten ingkang kathah menawi kirang duga lan kirang prayogi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahabat bonansa yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya untuk senantiasa mengajak untuk tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kita, dalam situasi apapun, terlebih lagi saat ini kondisi ataupun kehidupan kita yang senantiasa was-was ataupun senantiasa ada rasa takut dengan adanya perkembangan varian-varian baru dari virus corona yang menggejala ataupun melanda di negeri ini. Untuk itu marilah kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Sebagaimana di awal kita diingatkan, hai orang-orang yang beriman, untuk senantiasa takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Dan kita tidak boleh menjumpai mati kecuali dalam keadaan lego-legowo ataupun muslim ataupun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bonansa yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, daya dan kekuatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat bonansa yang berbahagia, apapun yang sedang kita laksanakan, untuk kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, untuk senantiasa menjaga jiwa dan raga untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Karena orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang paling mulia di sisinya. Semoga kita digolongkan orang yang seperti itu. Sahabat bonansa yang berbahagia, dalam kesempatan yang kemarin kita sudah mengkaji ataupun belajar bersama tentang keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan intinya adalah kita untuk senantiasa berusaha mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita harus tahu bahwa dengan berzikir kepada Allah itu akan menenteramkan hati kita yang potensi untuk senantiasa berubah, yang berbolak-balik. Hati kita itu senantiasa berbolak-balik. Ada kalanya hati kita dalam keadaan tenang, ada kalanya kita gundah, ada kalanya hati kita juga menggebu-gebu yang didorong oleh emosi dan keinginan. Yang terbaik adalah hati kita untuk senantiasa istiqomah, taat ataupun tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tentunya kita berusaha untuk senantiasa berzikir kepada Allah supaya hati kita bisa mencapai suatu ketenangan. Ketenangan dalam hal apapun, dimanapun kita berada, pada posisi apapun, itulah yang menjadikan hidup akan semakin normal, hidup akan semakin terkendali,
hidup akan semakin bisa dinikmati. Sahabat bonansa yang berbahagia, coba kita bayangkan kalau kehidupan kita senantiasa takut, tentunya tidak bisa menikmati makan ataupun juga tidak bisa menikmati pekerjaan yang sebetulnya itu membawa suatu kenikmatan ataupun kebahagiaan. Karena hati kita senantiasa takut, hati kita senantiasa was-was, hati kita senantiasa tidak terkendali, maka cenderung mudah digoyah, mudah dipengaruhi, mudah untuk menjadi digerakkan oleh yang lain. Sahabat bonansa yang berbahagia, di antaranya keutamaan zikir la ilaha illallah sebagaimana yang kemarin kita sampaikan ataupun kita bersama, bisa membuka ataupun bisa menjadikan kita masuk di bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun ataupun siapapun yang masuk dalam bentengnya Allah, maka akan aman. Nah, itu intinya. Sahabat bonansa yang berbahagia, sesungguhnya zikir ataupun kita berzikir la ilaha illallah sebagai stimulus untuk kita bisa bersemangat ataupun menjadi yakin, kita tentunya tidak ada salahnya mengetahui tentang keutamaannya. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu bisa menghindarkan orang yang mengucapkannya dari 99 macam pintu cobaan ataupun bala. Yang paling terendah, sahabat bonansa, bisa terhindar dari cobaan mengenai rasa, yakni cobaan rasa susah. Tentunya kita tidak terlepas dari rasa, yakni ada rasa bahagia, rasa susah, rasa senang, rasa dan seterusnya. Nah, yang tidak kita sukai adalah rasa susah. Siapa sih yang kalau ditanya kamu mau menjalani kesusahan ataupun susah, tentunya tidak mau kalau ditanya. Akan tetapi ini tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita, sahabat bonansa. Kita mengalami bahagia, mengalami susah, gundah, dan itu. Bagaimana cara menepiskannya kesusahan itu ataupun rasa yang ada di dalam hati kita? Yakni di sini ada cara, yakni dengan berzikir la ilaha illallah. Sebagaimana kabar yang disampaikan, nah ini dari hadis yang terjemahnya tadi ataupun artinya, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu bisa menghindarkan orang yang mengucapkannya dari 99 macam. Jadi tidak hanya sedikit macamnya, tetapi banyak, ini hitungan sebagai simbol banyak. 99 macam pintu cobaan. Yang terkecil contohnya adalah rasa susah dan banyak lagi macamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Atu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah." Wa kharaja Ibnu Asakir an Abi Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'ata wa tis'ina baban minal bala'i adnaha alhammu." Yang artinya kurang lebih seperti tadi, bahwa tunaikanlah zakat badan. Ini adalah suatu anjuran bahwa kita untuk mau menunaikan zakat badan. Caranya bagaimana, sahabat bonansa? Ini adu zakata abdanikum. Jadi penuhilah zakat tubuhmu. Di dalam tubuh kita itu ada hak yang harus dikeluarkan, yakni zakat. Zakatnya badan dengan ucapan la ilaha illallah. Itu salah satu cara mengeluarkan zakat badan adalah la ilaha illallah, mengucapkan zikir la ilaha illallah. Di dalam keterangan berikutnya bahwa Imam Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu bisa menghindarkan orang yang mengucapkannya 99 macam penyakit atau pencobaan. Yang terendah adalah rasa susah itu. Di riwayat lain ataupun keterangan lain kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ataupun memberikan kabar, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka keluar dari bibirnya seekor burung hijau
Jadi keluar seekor burung hijau. Burung hijau yang akan berbuat apa? Burung hijau yang bagaimana? Burung hijau yang mempunyai 2 sayap putih yang ditretes intan dan yakut. Jadi dia berhiaskan ataupun dihiasi intan dan yakut. Burung hijau ini mempunyai perhiasan intan dan yakut. Lalu burung itu terbang ke langit. Burung terbang ke langit hingga terdengar suara gemuruh seperti gemuruhnya lebah. Jadi saat kita berzikir la ilaha illallah, Allah menciptakan seorang utusan ataupun makhluk, yakni di sini digambarkan ataupun diceritakan bahwa seekor burung yang mempunyai keistimewaan yang dihiasi dengan permata ataupun yakut ataupun intan. Tentunya intan ya. Intan kalau kita pahami adalah materi yang mempunyai nilai yang luar biasa, tidak hanya sekedar seperti batu biasa, akan tetapi nilainya yang tidak bisa terukur dengan sesuatu yang lebih murah, akan tetapi sangat berharga. Itu contoh ataupun yang bisa kita pahami bahwa sesuatu yang sangat luar biasa. Burung tersebut terbang ke langit dan juga terdengar dari gemuruhnya seperti gemuruhnya lebah. Sahabat Bonanza mungkin sudah pernah mendengarkan lebah bila bertebangan yang bersama-sama, tentunya lah. Nah, mungkin seperti itulah gambarannya. Seperti lebah yang berterbangan, bahkan bisa lebih keras lagi ataupun lebih besar suaranya dari itu. Tapi yang jelas ini seperti gemuruhnya lebah. Dan dikatakan kepada burung tersebut, diamlah. Burung itu lalu berkata, aku tidak akan diam sampai engkau mengampuni orang yang mengucapkanku. Jadi saat burung terbang ada suara yang gemuruh, diperintahkan untuk diam. Burung tersebut menjawab, sahabat Bonanza, saya tidak akan diam selama ataupun selagi engkau belum mengampuni orang yang mengucapkanku, yakni mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampuni orang itu. Allah mengampuni orang tersebut dan menciptakan 70 mulut untuk burung itu. Jadi burung itu diciptakan oleh Allah, setiap satu burung itu 70 mulut yang terus memintakan ampun untuk orang yang membacanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi keistimewaannya ini luar biasa saat hambanya yang berzikir la ilaha illallah, Allah menciptakan sebuah burung yang dihiasi dengan intan dan yakut, dan juga Allah menciptakan dalam burung itu mulut yang senantiasa memohonkan ampun untuk orang yang berzikir tersebut. Orang yang berzikir la ilaha illallah memintakan ampun sampai hari kiamat, dan burung tersebut saat terjadi hari kiamat nanti menjadi penuntun dan petunjuk orang itu menuju memasuki surganya Allah. Allahu Akbar. Sahabat Bonanza, jadi seharusnya dan seyogyanya itu semuanya yang dilakukan bukan karena sesuatu yang lain, tetapi ini adalah kabar dari Allah, maka kita harus yakin kabar yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah, maka kita harus yakin sebagai pondasi, sebagai dasar kita beramal dalam setiap langkah kita untuk lebih yakin, lebih mantap lagi dalam menjalankan apa yang kita laksanakan. Orang yang sekelas seperti kita biasanya ataupun cenderung nek gak enek iming-iming ya rada rasa-rasen. Bekerja kalau nggak ada bayarannya ya ataupun nggak mau, ataupun melakukan sesuatu yang tidak ada embel-embel yang bisa dinikmati ataupun sebagai kabar gembira, ya ukuran ataupun kelasnya kita ya belum ataupun tidak terpancing ataupun tidak semangat untuk menjalankan itu. Nah, Allah tahu bahwa orang-orang ataupun makhluknya banyak sekali yang perlu dimotivasi ataupun diberi motivasi. Maka termasuk hal seperti ini disampaikan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sahabat Bonanza yang berbahagia, kita mau melaksanakan walaupun kadangkala terpaksa, walaupun kadangkala juga kita malas dan seterusnya.
Sahabat bonansa yang berbahagia, di mana Allah memberikan rahmat kepada kita, pertolongan kepada kita, maka kita akan merasa ringan untuk menjalankannya. Amin. Sahabat bonansa yang berbahagia, ada keterangan lain juga yang Rasulullah SAW menyampaikan ataupun bersabda, tidak seorang pun hamba yang berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, benar yang dikatakan hambaku itu, akulah Allah, tidak ada Tuhan selainku. Aku persaksikan kepada kalian semua, wahai malaikatku, bahwa aku telah mengampuni dosanya, baik dosa-dosanya yang terdahulu atau dosa-dosanya yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhara ay min soghair. Yang artinya kurang lebih seperti tadi, bahwa Allah membanggakan kepada malaikatnya dan Allah akan mengampuni kepada hambanya yang senantiasa berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat bonansa yang berbahagia, mudah-mudahan ini juga menjadi benteng kita, menjadi sesuatu yang penuh harapan untuk kita, di mana kita mau melaksanakan hal tersebut. Tetapi apabila kita tidak mau melaksanakan ataupun belum ataupun tidak pernah menjalankan seperti ini, tentunya tidak ada harapan, tidak ada yang hendak ditunggu ataupun diharap-harap. Yo, karena tidak melaksanakan, kenapa mengharap gitu. Maka berbahagialah sahabat bonansa yang mau melaksanakan, jadi ada sesuatu yang diharapkan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak akan mungkin diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah as-siddiq, orang yang paling dipercaya, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sahabat bonansa yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, lagi murni, bebas dari menjalankan larangan, maka ia masuk surga beserta orang-orang terdahulu. Al-Hakim dari Yazid bin Arqam berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan murni, bebas dari larangan yang ia kerjakan, maka ia masuk surga. Dikatakannya, wahai Rasulullah, bagaimana ikhlasnya itu? Rasulullah menjawab, jika engkau membentenginya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Wa akhrajal Hakim an Zaid bin Arqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Qila ya Rasulullah wa ma ikhlasuha? Qala antah juzahu anil maharim. Sahabat bonansa yang berbahagia, semoga kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah dan kita tidak kalah dengan makhluk yang lain, sebagaimana penyair pernah melantunkan syairnya yang artinya kurang lebih begini, sahabat bonansa. Di tengah malam sungguh burung merpati telah bersuara atas kesenangan dan kesusahan, sedang diriku terlelap tidur. Demi Allah, aku telah berdusta. Jika aku seorang yang rindu pada Allah, tentunya merpati-merpati itu tidak mendahuliku menangis.
aku menyangka, sesungguhnya aku orang yang bingung. Aku orang yang bisa mencucurkan air mata karena maksiat kepada Tuhan. Kenapa aku tidak menangis? Sedang binatang-binatang itu menangis di waktu malam. Ini adalah ungkapan dari penyair Arab, bahwa dia mencurahkan perasaannya, dia merasa kalah lebih dahulu di dalam berzikir, lebih dahulu di dalam menangis menyesali apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilaksanakan ini oleh hanya seekor burung. Mungkin sahabat Bonanza mempunyai peliharaan burung, mungkin burung puter yang sering ada di lingkungan kita. Burung puter di malam hari senantiasa manggung, senantiasa berzikir kepada Allah, dan burung-burung yang lain ataupun hewan yang lain seperti ayam jago yang senantiasa berkokok di tengah malam, ibaratnya kita bisa memahami bahwa sebagaimana yang disairkan oleh penyair Arab ini, kita masih kalah jauh dengan mereka. Kita masih kalah jauh di dalam istiqomah menjalankan apa yang diperintahkannya. Kita masih kalah jauh di dalam menyesali apa yang pernah kita berbuat dari sisi kemaksiatan ataupun kita meninggalkan perintah-perintah Allah, dan kita dengan mudahnya menjalankan kemaksiatan, tidak begitu mengakui bahwa itu maksiat. Kita kalah jauh dari hewan-hewan ataupun makhluk yang lain. Sahabat Bonanza yang berbahagia, penyair ini dzauq ataupun rasanya tajam sekali. Rasanya dia lebih memahami apa yang berperan di dalam perasaan burung, dengan menangis, dengan menyesali, dengan berzikir. Bagaimanakah kita dalam keseharian kita? Kita sering tertawa terbahak-bahak, kita sering mencibir orang lain, kita sering mengejek orang lain, kita sering menyalahkan, bahkan kita bisa jadi kadang tidak merasa salah bahwa kita menyalahkan yang menciptakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Bonanza yang berbahagia, marilah kita menata hati kita, belajar berzikir, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kita belajar bareng-bareng, belajar mengawali walaupun berat, walaupun bagaimanapun, tentunya kita harus ingat bahwa kita akan mengalami mati dan pasti akan hidup di alam berikutnya, yakni alam akhirat, di mana kita tidak mempersiapkan kesempatan di kehidupan ini. Tentunya kita akan menyesal dan tidak akan bisa memperbaiki di mana kita sudah masuk di alam akhirat nanti. Sahabat Bonanza yang berbahagia, selagi masih ada kesempatan, marilah kita bersama-sama semampu mungkin, sekuat mungkin kita memohon pertolongan pada Allah, rahmat Allah, untuk senantiasa dijaga dari sesuatu yang dilarangnya, dan kita diberi kekuatan untuk mampu menjalankan apa yang diperintahkannya. Sahabat Bonanza yang berbahagia, itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang lebihnya, banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.